Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairam Mubarak. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai syariah, fikih, dan usul fikih. Pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan definisi dari syariah. Secara etimologis berarti jalan yang harus diikuti atau jalan menuju pengairan. Syariah dalam agama Islam adalah hukum Allah yang mengatur tingkah laku manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bersifat pasti. Sedangkan fikih secara etimologis berarti pemahaman yang mendalam secara definitif, ilmu yang membahas hukum syar'i amaliyah yang digali dan dari dalil-dalil tafsili bersifat tidak pasti. Sedangkan usul fikih, ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk menggali hukum syar'i dan dalil-dalilnya. Adapun sejarah fikih, yaitu yang pertama ada pertumbuhan, yaitu masa Nabi Muhammad SAW terdiri dari Makkah, yaitu fokus pada tauhid, sedikit hukum yang turun. Sedangkan Madinah hukum praktis mulai berkembang. Yang kedua ada periode sahabat. Para sahabat berijtihad dengan kias dan kemaslahatan karena belum lengkapnya hadis dan kondisi lingkungan yang berbeda. Yang ketiga ada periode kesempurnaan, di mana masa awal Abbasiyah ditandai dengan lahirnya mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keempat ada periode kemunduran, yaitu semangat ijtihad menurun, muncul budaya taklid, stagnasi hukum Islam. Dan yang terakhir yaitu ada periode kebangkitan kembali, dimulai dari kesadaran umat setelah kolonialisme, didukung oleh tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh. Adapun perbedaan dan hubungan, yaitu syariah itu adalah aturan Allah yang pasti, sumbernya Al-Quran dan hadis. Fikih, pemahaman manusia terhadap syariah, hasil ijtihad bersifat dinamis. Dan usul fikih pula yaitu metode atau kaidah untuk menggali hukum dari dalil syariah. Ruang lingkup fikih, yang pertama ada ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, contohnya sholat dan zakat. Yang kedua ada ahwal syakhsiyah, yaitu hukum keluarga seperti contohnya nikah, talak. Yang ketiga ada muamalah, yaitu hubungan sosial atau ekonomi. Contohnya jual beli, sewa. Yang keempat ada jinayah, yaitu hukum pidana. Contohnya hudud, kisas. Yang kelima ada siyasah, yaitu politik dan pemerintahan. Dan yang keenam ada akhlak, yaitu etika sosial. Adapun tujuan dan kegunaannya, tujuannya yaitu mengetahui hukum syar'i untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kegunaannya membantu membedakan halal haram, menghindari taklid, dan menerapkan hukum sesuai konteks kehidupan. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Yang pertama ada masa Rasulullah. Sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ciri khasnya fikih berkembang langsung berdasarkan wahyu yang diberikan kepada Nabi, dan metode penetapannya yaitu melalui wahyu langsung dari Allah. Ijtihad Rasulullah dalam beberapa kasus yang kemudian dikoreksi oleh wahyu jika ada kesalahan. Yang kedua ada masa sahabat, yang dimana konteksnya setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi wahyu sehingga sahabat menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan masalah yang belum ada ketentuannya. Sumber hukumnya Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma atau kesepakatan para sahabat, kias yaitu analogi hukum. Ciri khasnya fokus pada penyelesaian masalah baru seiring dengan perluasannya wilayah Islam. Dan perbedaan fatwa muncul karena perbedaan konteks wilayah dan kebudayaan. Tokoh pentingnya yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Selanjutnya masa Imam Mazhab. Periode abad ke-2 hingga ke-4 Hijriah, tokoh utamanya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ciri khas munculnya metode pengkodifikasian
Ini hukum Islam penulisan kitab fikih sistematis berdasarkan mazhab. Perbedaan pendapat yang didasarkan pada metode istinbat, penarikan hukum masing-masing imam, yaitu metode Imam Abu Hanifah, Qiyas dan Ra'yu, Imam Malik, amal ahlul Madinah dan hadis. Sedangkan Imam Syafi'i, usul fikih pertama menggabungkan nas dan qiyas. Imam Ahmad bin Hanbal yaitu fokus pada hadis sahih. Masa kontemporer. Ciri khas yaitu fikih berkembang untuk menjawab persoalan modern seperti ekonomi syariah, teknologi, dan hak asasi manusia. Adanya pengaruh hukum internasional dan kebutuhan globalisasi, munculnya lembaga-lembaga fatwa internasional seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan Rabithah Alam Islami. Metodenya yaitu ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa, pendekatan maksud syariah, tujuan syariah untuk menyelesaikan masalah kompleks, fokus hukum terkait perbankan syariah, biotika, teknologi, dan masalah lintas budaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu taharah. Pengertian taharah secara bahasa berarti bersuci atau membersihkan diri dari kotoran. Dalam syariat Islam, taharah merujuk pada upaya seorang muslim untuk membersihkan diri dari najis, kotoran yang nyata, dan hadas, keadaan tidak suci, agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan aktivitas ibadah lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis air. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan atau air mutlak. Air ini bersih secara zat dan dapat digunakan untuk bersuci seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun. Yang kedua yaitu ada air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air ini bersih secara zat tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sifatnya telah berubah. Contohnya air yang bercampur dengan benda suci sehingga mengubah rasa warna atau baunya seperti air teh, kopi, atau jus. Air yang telah digunakan untuk bersuci, air mustakmal. Yang ketiga yaitu ada air najis, air yang terkena najis sehingga tidak suci lagi. Tanda-tandanya adalah adanya perubahan warna, rasa, atau akibat najis. Contohnya air yang bercampur dengan kotoran hewan. Yang keempat yaitu adalah air makruh. Air yang secara hukum suci tetapi penggunaan tidak dianjurkan seperti air yang dipanaskan dengan matahari. Air yang berbeda di tempat najis tetapi tidak terkontaminasi. Yang pertama ada wudhu. Wudhu adalah cara bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat. Adapun syarat dan rukun wudhu. Syarat sah wudhu yang pertama Islam, berakal, tamayyiz, atau dapat membedakan baik dan buruk, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Terus tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke kulit seperti cat atau minyak tebal. Dan yang terakhir mengetahui kewajiban wudhu, yaitu niat. Rukun wudhu yang pertama ada niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam yaitu berurutan atau tertib. Hal yang membatalkan wudhu, yang pertama ada keluarnya suatu dari kubul atau dubur, seperti kentut, air seni, atau kotoran. Yang kedua yaitu hilangnya akal, contohnya tidur lelap, mabuk, atau pingsan. Selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan tanpa penghalang, bersentuhan kulit antara pria dan wanita non-mahram atau bukan mahram tanpa penghalang. Menurut sebagian ulama. Selanjutnya ada tayamum, yaitu tayamum adalah cara bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena ketiadaan air atau adanya halangan menggunakan air.
Adapun syarat dan rukun tayamum, yang pertama syarat sah tayamum yaitu tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit. Yang kedua menggunakan debu yang suci dan bersih. Dan yang ketiga telah masuk waktu ibadah. Rukun tayamum yang pertama ada niat, yang kedua mengusap wajah dan debu dengan debu, yang ketiga mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan, yang keempat berurutan atau tertib. Nah, selanjutnya mandi wajib. Mandi wajib adalah cara bersuci dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Syarat dan rukun mandi wajib. Syarat sah mandi wajib yaitu menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kedua, tiada ada penghalang air ke kulit. Yang ketiga, berniat untuk mandi wajib. Rukun mandi wajib yaitu yang pertama niat mandi wajib, yang kedua menghilangkan najis yang ada di tubuh, yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh termasuk rambut dan lipatan kulit. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai sholat. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang ditetapkan. Sholat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penuh rasa takut, kekhusyuan, serta pengakuan atas kebesarannya. Baiklah, di sini adapun syarat dan rukun sholat, yaitu syarat sah sholat, Islam berakal, baligh, suci dari haid dan nifas, mampu melaksanakan sholat, suci dari hadas dan najis, serta mengetahui masuknya waktu sholat. Adapun rukun sholat yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku dan i'tidal, yang keenam sujud, duduk di antara dua sujud, yang ketujuh membaca tasyahud akhir dan sholawat Nabi, yang kedelapan salam ke kanan dan ke kiri, yang kesembilan yaitu dilakukan dengan tertib. Baiklah, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai sholat fardu atau sholat wajib. Ada 5 sholat fardu. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Dilakukan sejak matahari tergelincir hingga bayangan benda sama panjangnya. Yang kedua ada sholat asar, yaitu setelah zuhur hingga matahari menguning. Yang ketiga yaitu sholat maghrib sejak terbenam matahari hingga hilangnya mega merah. Yang keempat sholat isya, yaitu dari hilangnya mega merah hingga terbit fajar kedua. Dan yang terakhir sholat subuh, yaitu sejak terbit fajar hingga matahari terbit. Selanjutnya yaitu sholat sunnah. Di sini ada banyak sholat sunnah, tapi hanya saya ambil 4 sholat sunnah saja sebagai contoh. Yang pertama yaitu tahiyatul masjid, dilakukan ketika memasuki masjid sebelum duduk. Yang kedua yaitu ada sholat mutlak, sholat sunnah yang dapat dikerjakan kapan saja tanpa waktu tertentu. Namun ada waktu yang dilarang untuk sholat, yaitu ketika matahari terlihat sampai setinggi tombak tengah hari, saat matahari terbenam, setelah sholat asar hingga maghrib, setelah subuh hingga matahari terbit. Yang ketiga itu ada sholat rawatib, sholat sunnah sebelum atau qobliyah atau sesudah ba'diyah. Sholat fardu qobliyah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Ba'diyah yaitu 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 4 yaitu sholat awabin, dikerjakan setelah sholat maghrib minimal 2 rakaat, bisa hingga 6 rakaat. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai sholat jamak. Sholat jamak adalah penggabungan 2 sholat fardu seperti zuhur dan asar atau maghrib dan isya, baik pada waktu sholat pertama jamak takdim atau pada waktu sholat kedua yaitu jamak takhir, terutama bagi musafir atau dalam kondisi sulit. Jamak takdim dilakukan pada waktu sholat pertama, misalnya zuhur dengan asar saat waktu zuhur. Jamak takhir dilakukan pada waktu sholat kedua, misalnya zuhur dengan asar saat waktu asar. Syarat-syarat jamak yaitu meliputi jarak perjalanan minimal 81 km, yang kedua yaitu kondisi musafir, yang terakhir yaitu urutan sholat yang tepat. Selanjutnya ada sholat qashar, yaitu sholat qashar adalah meringkas sholat yang biasanya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat saat berada dalam perjalanan
yang minimal 81 km. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai materi jenazah. Adapun materi pada pelunasan utang dan wasiat. Dan ketiga yaitu mensolatkan jenazah, hukumnya fardu kifayah juga yaitu menurut seluruh ulama dan mazhab. Dan yang terakhir menguburkan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah berdasarkan ijma ulama. Selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Syarat wajib mandi yaitu muslim memiliki jasad meskipun sedikit dan bukan mati syahid. Yang pertama, selanjutnya yaitu ada perlengkapan. Perlengkapannya yaitu tempat tidur atau meja, air suci, gayung, kain penutup, sarung, tangan, gunting, daun bidara atau sabun, kapas, kain kafan, dupa atau kayu gaharu. Caranya yaitu cara memandikan jenazah yaitu letakkan jenazah di tempat tinggi dan tutup auratnya. Selanjutnya gunakan sarung tangan untuk memandikan. Yang ketiga, basuh tubuh mulai dari bagian atas ke bawah. Yang keempat, wudukan jenazah seperti wudu. Pastikan seluruh tubuh terkena air. Yang kelima, pastikan seluruh tubuh terkena air. Dan yang terakhir yaitu orang yang memandikannya harus sesuai jenis kelamin, kecuali suami atau istri. Jika tidak ada mahram, jenazah cukup ditayamumkan. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan bagi jenazah laki-laki yaitu ada 3, sedangkan jenazah perempuan 5. Cara mengkafani jenazah laki-laki yaitu susun kain kafan, beri wangi-wangian. Yang kedua yaitu letakkan jenazah di atas kain, tutup bagian tertentu dengan kapas. Yang terakhir yaitu bungkus jenazah dengan kain secara bertahap dan ikat dengan tali. Sedangkan cara mengkafani jenazah perempuan yaitu susun kain kafan, taburi wangi-wangian. Selanjutnya tutupi lubang kotoran dengan kapas. Pakaikan sarung, baju kurung, dan kerudung. Dan yang terakhir yaitu bungkus dengan kain terakhir dan ikat. Adapun cara menyolatkan jenazah yaitu ada syarat dan rukunnya. Syaratnya yaitu suci menutup aurat, menghadap kiblat, dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Selanjutnya ada rukun menyolatkan jenazah. Yang pertama ada niat, yang kedua takbir 4 kali, yang ketiga berdiri jika mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima doa untuk jenazah, yang keenam salam. Dilakukan secara tertib. Proses harus dilakukan dengan penuh kehormatan dan sesuai syariat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara menguburkan jenazah, yaitu yang pertama menggali liang kubur, gunakan liang lahat atau disunahkan, atau syah jika tanah mudah runtuh. Liang kubur harus cukup luas dan di dalam untuk menjaga kehormatan jenazah, mencegah bau dan melindungi dari gangguan binatang buas. Yang kedua yaitu bentuk dan ukuran kuburan. Kubur diperluas dan diperdalam sesuai sunnah Rasulullah SAW seperti dalam hadis, galilah, luaskanlah, dan baguskanlah kuburan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu memikul jenazah. Jenazah dipikul dari 4 penjuru keranda oleh 4 orang, 2 di depan dan 2 di belakang, sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu memasukkan jenazah ke liang kubur. Dilakukan oleh laki-laki meski jenazah perempuan. Alasannya itu pemakaman oleh laki-laki sesuai sunnah. Laki-laki lebih kuat secara fisik, menghindari terbukanya aurat perempuan di depan non-mahramnya. Selanjutnya yaitu ada talqin mayit yang menurut pengertiannya secara bahasa yaitu mengajar atau memahamkan secara lisan.
Secara istilah yaitu mengingatkan orang yang baru dikuburkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Adapun hukum dan pelaksanaan talqin yaitu hukum talqin bagian ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan talqin mayit setelah dikubur hukumnya yaitu sunnah. Menurut Syekh Ibnu Abidin, mazhab Hanafi, talqin tidak dilarang karena membawa manfaat bagi mayit tanpa mudarat. Pelaksanaan talqin yang pertama itu salah seorang yang hadir membaca talqin setelah penguburan. Yang kedua, sunnah untuk diulang sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai puasa. Yang pertama yaitu adalah pengertian puasa. Secara bahasa Arab yaitu menahan diri dari sesuatu seperti makan, minum, berbicara, tidak bermanfaat, dan lain-lain. Secara istilah Islam yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, hubungan badan, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dari memenuhi syarat tertentu. Adapun syarat puasa yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama berakal, yang kedua baligh atau 15 tahun ke atas atau tanda baligh. Yang ketiga mampu berpuasa atau tidak sakit atau tua. Syarat sah puasa yaitu Islam mumayyiz, suci dari haid atau nifas, wajib qada bagi yang haid atau nifas. Sedangkan syarat fardu puasa yaitu niat di malam hari sebelum subuh. Yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum membatalkan jika dilakukan sengaja, tidak batal jika lupa. Dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja membatalkan kecuali muntah tidak disengaja. Yang ketiga bersetubuh membatalkan, wajib membayar kafarat. Dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Yang keempat, haid dan nifas yaitu membatalkan, wajib qada. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu gila. Jika terjadi di siang hari, puasa batal. Yang keenam, keluar mani dengan sengaja juga dapat membatalkan kecuali karena mimpi dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai orang yang boleh buka puasa. Yang pertama yaitu orang tua lemah boleh berbuka wajib fidyah. Dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Yang kedua yaitu hamil atau menyusui. Boleh berbuka wajib qada dan fidyah jika berdampak pada anak. Yang ketiga ada musafir boleh berbuka wajib qada. Dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun jenis-jenis puasa ada 4 yaitu puasa yang pertama puasa fardu atau puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa kafarat atau tebusan, puasa nazar atau janji. Sedangkan puasa sunnah yaitu ada puasa Senin Kamis, puasa ayam al-bid, puasa Arafah dan lain-lain. Yang ketiga ada puasa makruh yaitu puasa hanya pada hari Jumat tanpa tambahan hari lain. Yang terakhir yaitu adalah puasa haram apabila puasa saat Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah melakukan puasa, adapun hikmah-hikmah dari berpuasa. Yang pertama yaitu ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa terima kasih atau atas nikmatnya yang tak terhingga. Yang kedua yaitu melatih kepatuhan, menguatkan iman untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga yaitu meningkatkan empati, membantu memahami penderitaan fakir, miskin sehingga menumbuhkan rasa balas kasih dan keinginan membantu.
Yang keempat, manfaat kesehatan fisik, yaitu puasa membantu sistem pencernaan dan memberi efek positif secara psikologis pada tubuh. Yang terakhir, manfaat kesehatan psikis, yaitu membersihkan jiwa dari dosa, memperbaiki akhlak, dan mengembangkan manusia kepada fitrah. Mengembalikan manusia kepada fitrah. Demikianlah hasil dari penjelasan materi saya dari ke-6 materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum.